Nah, ini buktinya lagi. Tidak bisa dibantah lagi. Halaman 237. Banyak membangun makam. Jadi, jangan coba-coba mengelak. Oh, saya tahu semua sejarahnya. Makam dirampas. Masjid dirampas. Terus sejarah, nah ini dirampas. NU dirampas. Ayo. Dirampas. NU dirampas. So, Indonesia sudah dirampas. Bin Yahya semua. Ya Allah, naudzubillah teman, naudzubillah. Orang wedi dosa, tidak takut dosa. Di sini juga disebutkan, diakui sendiri, seperti pementasan wayang. Ono Mbak Alawi wayangan, ayo. Wes second, ono Mbak Alawi wayangan. Ono Al-Irsyad wayangan, wong wayangan nu haram dari Al-Irsyad, dari Salafi Wahabi. Ya, cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan ummah. Iya. Dengarkan baik-baik nih. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Iki wali songo, dudu Mbak Alawi, tapi diakui Mbak Alawi iki lho, ini iki lho jenenge. Jin wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita, dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainah Al-Jilani. Dia kemasukan jin. Aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nanti kalau ini digugat, nanti pasti akan ngeles. Yang ngarang kan bukan saya ini. Ini perlu diluruskan semua. Karena buku ini, Cahaya dari Nusantara ini bukan tulisan langsung tangan beliau, Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya, tapi menyewa orang lain, tangan kanannya, yakni Habib Muhdor Ahmad Assegaf. Jangan kalau melihat dia itu, ya sono bengkosan itu, yang membela, yang pernah keluar-keluar menantang kita itu. Nanti kalau ini digugat, nanti pasti akan ngeles. Yang ngarang kan bukan saya itu. Sama seperti itu nanti. Misalkan ngampel, maka Mbah Said Ali Rahmat ngampel Dento, digugat, saya gugat, ya, atas instruksi dari Habib Lutfi, tapi yang melaksanakan ya kiai-kiai bawahannya. Sama saja, nanti kalau kita gugat beliau, ya nggak kena. Siapa yang bilang? Yang saya nggak ikut itu renovasi itu. Itu kan kiai-kiai pengurus-pengurus makam Sunan Ampel sendiri, kan begitu. Lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan. Ini saya buka halaman 163 dulu. Gak kelihatan guys. Pokoknya saya jujur, saya sampaikan apa adanya. Islam di Nusantara. Tema Islam Nusantara yang diusung dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang pada tanggal 1 Agustus 2015. Memicu maraknya perdebatan pro dan kontra, hingga muncul asumsi dan tuduhan sebagai Islam yang anti-Arab. Bertentangan dengan syariat Islam hanya milik satu golongan saja, identik dengan Islam kejawen, dan bahkan ada yang menuduhnya sebagai kedok untuk merusak tatanan moral agama. Maka Ketua PBNU waktu itu, Kiai Haji Said Agil Siraj, membantahnya dengan tegas dan mengatakan bahwa Islam Nusantara bukanlah agama baru dan bukan pula aliran baru. Islam Nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan pada sejarah Islam yang masuk ke Indonesia yang tidak melalui peperangan, tetapi melalui kompromi terhadap budaya. Demikian pula dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang menjabat sebagai mustasyar PBNU, juga ikut angkat suara dan membantah fitnah dan tuduhan miring tersebut. Beliau mengatakan, dengarkan baik-baik nih. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini loh, ini mengecoh kita. Dan para pengikut Torekoh yang biat di sana, ya percaya saja. Bahkan sekelas Les Bumi pada waktu itu 2022 yang lalu, yo percaya 100% apa yang dikatakan ini, percaya isinya. Jadi
ajaran Islam Nusantara ini dibawa oleh kalangan Ahlul Bait dari keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Abah, Ahmad An-Nafat yang kita bahas selama ini tuh. Ya Habib, ya pasti Habib. Habib. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah. Dasarnya dari mana? Ini loh, kalau nggak percaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad 7 Hijriah lah. Uang Imam Ahmad Al-Muhajir itu wafatnya tahun 345 Hijriah. Abad 4 itu sudah meninggal dunia. Kok mulai abad 7 Hijriah di Hadramaut Yaman menganut paham Syafi'i, madhab Syafi'i, ngapusi. Ngapusi. Ini nggak tahu sejarah. Ya, ngawuriyah torekohnya. Alawiyah ngawuriyah. Kang Mas Muhdor Ahmad Asgaf cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan ummah. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Siapa abad 7 Hijriah ini? Coba belajar sejarah dulu. Ya. Sudah dinasihati oleh Kiai Haji Maduddin Usman kepada Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Andul. Lebih baik diam lisan atau diam tangan. Nggak usah nulis, nggak usah mengucapkan. Kalau nggak hati-hati berdasarkan referensi. Belajar sejarah, belajar ilmu nasab dululah. Gitu loh. Nulis kayak gini, nggak ada yang mengoreksi. Semuanya ho saja. Historian kita, profesor ahli sejarah Nusantara, diam saja. Ahli filologi, arkeologi, menengai karena sungkan ewuh pekewuh. Akhirnya nanti ini akan diyakini dan akan kalah semua sejarah-sejarah di luar buku cahaya dari Nusantara ini. Dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, nggak cocok abad 7 Hijriah itu siapa? Harusnya sekelas dengan Muhammad Shokib Mirbad, ya. Tapi aslinya memang sekelas dengan Ali Kholik Kisam. Harusnya simpang siur tumpang tindih data, nggak bisa dipercaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir itu sudah wafat tahun 345 Hijriah. Lahirnya nggak jelas, 241 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah. Lima-limanya ini nggak jelas. Imam Ubaidillah juga nggak jelas lahirnya apakah tahun 295 Hijriah atau 320 Hijriah atau 270 Hijriah, nggak jelas. Wafatnya agak jelas 383 Hijriah itu Imam Ubaidillah. Imam Alwi lahirnya nggak jelas. Wafatnya antara ya nggak jelas 410 antara disamakan saja seperti wafatnya Imam Basri, Imam Alwi dan Imam Jadid. Wes digaya gathok-mathok lah, wis awuren ngono gampangnya. Gampangnya bahasa enak itu awuren wis ngono wae. Awuren, wong ora ngerti wae kok. Kan begitu. Sama dengan ketika buku ini ya dilonseng, dijual ke publik. Ah, sekarang sing ngoreksi pokoknya bener awuren wis. Nah, inilah bahayanya sesat menyesatkan. Kalau sesat sendiri, oh enggak ngurus saya, itu urusan pribadi. Kalau menyesatkan ummah itu urusan kita. Di Hadramaut akidah Al-Muhajir itu Sunni Syafi'i, ngapusi. Terus berkembang sampai sekarang dan Hadramaut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal. Nah, ini loh. Nanti kiblat kita tidak di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, tidak di Maroko, tidak di Yordania, Suriah, Arab Saudi, tidak di Irak, tapi di Hadramaut. Khususnya ada dua di Universitas Al-Ahqaf di Mukalla dan Universitas Darul Mustafa di Tarim. Ya, rujukannya nanti ke situ. Saya tuh melihat semua foto-fotonya Kang Mas Fahru Rozi itu kerjasama dengan Habib Umar bin Khattab itu saya lihat.
Mata saya itu ada lebih dari 2. Mohon maaf nih, ini guyon. Dan Hadramut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan akidahnya. Dari Hadramaut Yaman, anak cucu Imam Al-Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam hingga sampai ke ufuk timur seperti ke daratan India, Kepulauan Melayu, dan termasuk juga Indonesia. Mereka berdakwah mengenalkan kalimat syahadat dengan pendekatan budaya. Iki wali songo, dudu Ba'alawi, tapi diakui Ba'alawi iki lho, ngene iki lho jenenge. Kurang syukure, kurang terimane, serakah apa wae, dimplok ae. Seperti pementasan wayang, ono Ba'alawi wayangan, ayo, wes second, ono Ba'alawi wayangan, ono Al-Irsyad wayangan, wong wayangan nu haram dari Al-Irsyad, dari Salafi Wahabi, ya, iya. Tari Zafin itu malah justru haram. Nah, tari Zafin itu, kalau Zafin Melayu itu mungkin sudah digubah dari Zafin Yahudi ya ke Islami. Tapi kalau yang tari-tari Zafin ala Habib Ba'alawi ini masih setengah murni. Setengah murni dengan Yahudi sana itu. Persis tariannya itu. Nanti kalau orang-orang Nusantara kepengen bahagia ya dengan joget-joget, haram itu. Tapi kalau dia sendiri joget-joget halal. Ini tarian syar'i. Boleh tarian syar'i ini. Padahal man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Wis. Jadi wayang barang itu milik Ba'alawi coba. Pementasan wayang pada Mbah Sunan Kali ya. Wayang itu termasuk seni pentas yang ada sejak sebelum adanya Nabi Nuh. Yang ada di dunia tradisi wayang itu hanya di Nusantara, Nuh, Nabi Nuh, Swantara, antara pulau-pulau yang ada, dan Yunani kuno. India, Cina nggak mengenal wayang, baru-baru saja. Ya, coba wayang Bharatayuda, Jaya Binangun misalkan. Apa India ada? Nggak ada. India itu hanya Kama Sutra sama Ramayana. Itu pun nggak sama seperti Ramayananya Nusantara. Beda. Mereka berjuang dengan kelembutan tanpa mengangkat senjata, tanpa kekerasan dan tanpa pasukan. Mereka datang dengan kedamaian dan kebaikan. Ada juga di antara mereka yang menuju ke daerah Afrika seperti Ethiopia hingga Kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah mereka tidak pernah bergeser dari azas keyakinannya yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Halu. Jadi Islam Nusantara tak lain adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang disingkat dengan Aswaja, yakni ajaran Islam sebagaimana yang dianut oleh Imam Ahmad Al-Muhajir. Yang dielu-elukan itu Imam Ahmad Al-Muhajir. Padahal tidak ada hubungannya. Hanya nyantol saja. Yang bermadzhab Syafi'i dan yang dibawa oleh para wali songo di Nusantara. Tahlilan, diakoni mana? Rotiban, nggak kenal rotiban. Wali songo nggak kenal rotiban. Yang ada itu adalah sekedar doa rutinan. Ya, nanti rotiban al-haddad. Mauludan, jelas ada. Wali songo mauludan berjanjinan, dibaan, sorofil anaman, azaban, nazoman, ya nggak ada sing duror, belum lahir duror. Ziarah kubur, diakoni mana? Haul diakoni mana? Peringatan Nisfu Sa'ban, peringatan Nuzul Quran, diakoni mana? Ngene Ba'alawi kabeh, ya. Ya. Di antara amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah khas Indonesia atau khas Nusantara yang dibawa oleh para habib. Wis. Ini kalau saya teruskan ke sini nanti lebih panjang lagi. Tidak hanya ini saja. Wah, termasuk makam-makam itu. Makam-makam. Di sini juga disebutkan, diakui sendiri. Seperti KRT Sumodiningrat antara Lampir Kidul Semarang dan Jejeran Bantul Yogyakarta itu. Ya ini buktinya lagi. Bukti yang sangat-sangat tidak bisa dibantah lagi. Banyak membangun makam. Nah, ini halaman 237. Banyak membangun makam. Nek makam pahlawan ini apa-apa aslinya di tempat TMP, Taman Makam Pahlawan setiap kabupaten kan ada itu. Bangun nggak apa-apa.
Tapi yang penting terbuka. Jadi dijungkup-jungkup. Cukup banyak makam para wali yang telah dibangun atau direnovasi oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya di Nusantara ini. Makam para wali di Kota Pekalongan, 23 makam yang bukan makam wali atau makam Habib Ba'alawi di Pekalongan itu sudah diba'alawikan, dihabibkan. Keliling ke seluruh Pekalongan. Itu masih hitungan kasaran. Hitungan secara keseluruhan, wah lebih banyak lagi. Itu di Pekalongan saja. Belum di Pemalang, belum di Batang, ya, belum sampai Tegal, ya, belum sampai Weleri, ya ini sampai jajah ke Semarang. Telah dibangun, direnovasi, ya, di antaranya adalah makam Abu Bakar bin Toha bin Yahya. Yahyaisasi. Ya. Kayu Geritan Kajen Pekalongan. Jadi Kajen itu ada 2. Nek Kayen beda. Kayen itu Pati, Jawa Tengah. Tapi kalau Kajen itu ada Margoyoso Pati, ada Kajen Pekalongan. Beda huruf J dan Y. Kayen. Nek di Kediri itu juga ada Kayen. Kediri ada Kayen. Ya. Makam Bahasan Surgi Jatikusumo Kedung Dowo Pasekaran Batang. Makam Sayyidah Fatimah Randu Songo Wetan Brebes dan lain-lain. Selain itu, Habib Lutfi juga telah membangun dan merenovasi beberapa makam yang berada di kota lain di Pulau Jawa ini, seperti diantaranya makam Habib Umar bin Toha, Indramayu, Jawa Barat, makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Nah ini, Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Ciledug itu juga ada banyak. Ciledug, Cirebon, dan Ciledug, Jakarta. Itu ada juga. Nih. Makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya Ciledug, makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong ini loh, KRT Sumodiningrat ini. Sumodiningratnya sekarang disembunyikan, tapi Singobarong. Singobarong itu singo itu pemberani, barong itu sing besar, yang mempunyai sifat pemberani yang sangat besar. Nah, KRT Sumodiningrat. Tapi jari ini Habib Lutfi Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong, Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu dari Hamengkubuwono II. Ngapusi. Nggak pernah Sultan Hamengkubuwono II memiliki menantu yang bernama Habib Ba'alawi. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Teman-teman saya di keraton itu banyak. Nggak ada. Bohong. Menyesatkan sejarah ini. Dr. Yasir Arafat, ya, termasuk diantaranya adalah Raden Dibyo Lasmono dan kawan-kawan. Ayo gerak, ada buktinya kok. Ini sudah ada buktinya. Ini bukti tertulis dan ada bukti yang tidak tertulis. Kan jenengan sudah dekat dengan Prof. Peter kan, Kerry kan. Nih. Makam Mbah Depok atau Habib Toha bin Muhammad Al-Qodi bin Yahya Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu Hamengkubuwono I. Gitu ki. Wah, menantunya wakil. Aduh ya Allah, termasuk yang di Kutai Kertanegara, di mana-mana itu. Ya Allah. Bin Yahya kabeh. Saya mungkin kalau nggak diperjuangkan sekarang ya mungkin KRT Nur Edi Adinegoro bin Yahya. Nanti kalau saya mati. Bin Yahya semua. Ya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang wedi dosa. Tidak takut dosa. Dosa sendiri mungkin masih ada harapan diampuni. Kalau dosa yang ditinggalkan dalam jejak jariyahnya, walaupun alasannya di sini itu ada PhD dari marga Al-Atos itu yang mendukung bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu memiliki kelebihan dalam meronsen makam, memiliki ilmu. Aduh, uang berpendidikan kok menggunakan ilmu halusinasi. Ya, heran. Saya itu kadang-kadang heran. Kalah kabeh semua. Orang terdidik, orang cerdik, pandai, cendekiawan, semua kalah. Nggak ada yang bisa dan berani meluruskan. Ya, inilah penjajahan yang benar-benar fitnatil mahya wal mamat, amin fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik. Ini ada cerita yang lucu lagi, halaman 260. Masalah jin. Jin wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita,
Dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainah Al-Jilani. Dia kemasukan jin, tapi yang luar biasa, jin tersebut bukan jin biasa. Namun dari golongan jin aulia dan jin yang wali. Mungkin dari planet Azraq sana, planet biru sana mungkin. Setiap kali diobati oleh seseorang, maka doa dan bacaannya dibacanya itu langsung dapat ditirukannya. Karena dia juga hafal doa dan bacaan tersebut. Bahkan ternyata jin tersebut hafal kitab Afdolus Sholawat karya Syekh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Imam An-Nabhani yang mengatakan bahwa Nasabah Alam itu sangat masa paling sahih di dunia. Ya Allah, naudzubillah. Di antara orang yang turut mengobati dan menanganinya adalah Habib Syekh bin Abdullah Bafakih, Masjid Nur Pekalongan, suami dari Bibi Habib Lutfi. Habib Syekh diyakini memiliki keahlian dalam menangani urusan perjinan. Jadi ada khusus masalah menangani jin. Dulu itu sebenarnya Raden Kiai Syarif Rahmat itu juga sering ya ngurusi jin-jin, tapi sekarang sudah enggak lagi. Saya dulu itu ya sering berhubungan dengan jin-jin ya. Tapi yang jenius, bukan jin-jin yang fasikus. Yang mengagumkan saat diobati oleh Habib Syekh, jin tersebut berkata kepadanya, gini, jin ini ngomong ini loh, aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ini namanya memuji-muji dirinya sendiri melalui tulisan dan lisan orang lain. Dia sekarang berada di kholwatnya, maka keluarlah Habib Lutfi bin Yahya dari kholwatnya dan disambut oleh beberapa habib dan ulama seperti Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Kiai Soleh, Kiai Ubaidillah Tegal, dan lain-lain. Aduh hebat, Habib Lutfi bin Yahya itu hebat. Sampai jin ditakluk kabeh. Jin Azra bisa ngomong-ngomong karo sembuar. Gak masuk. Ini jelas ngalem ya, termasuk ngalem itu bahasa Indonesia itu memuji yang berlebihan, gulu. Tangan kanan khodamnya istilahnya, pelayannya Habib Lutfi bin Yahya ini, Habib Muhdor. Nanti ada dua, Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Nah, ini Muhdor Ahmad As-Segaf. Hati-hati. Marga As-Segaf itu kita harus hati-hati. Pengumuman untuk masyarakat Kebun Agung Purworejo Pasuruan. Masjid Kebun Agung, Masjid As-Segaf yang dulunya itu namanya Musola Turba namanya. Itu dulu yang merintis adalah Pangeran Niti Adiningrat, Adipati Pasuruan. Anaknya Sultan Pakubuwono ke-2 gitu. Termasuk Masjid Al-Anwar Kota Pasuruan juga itu dulu yang merintis adalah Mbah Yai Hasan alias Mbah Melajah ya. Dan Pangeran Niti Adiningrat. Yang di Kebun Agung dulu itu ada seorang perantauan Habib dari Seun Yaman sana, Hadramaut. Ya numpang di situlah ya. Musola Turba dulu ya, dulu nggak terlalu luas sih, 25 lebarnya, 20 panjang ke belakangnya. Terus akhirnya dialih fungsikan setelah Habib Alwi bin Segaf As-Segaf dari Seun sana. Ya dulunya ya sering ngaji-ngaji di situ, terus akhirnya meninggal dimakamkan di belakangnya bersama dengan Kiai Haji Yasin. Tahun 1985 mulai ada pengurusan wakaf dan dialih nadirkan akhirnya tahun 2010 ya dirubah menjadi masjid untuk mengikuti nama Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Akhirnya dibuatlah nama Masjid As-Segaf, tapi masyarakat di situ belum curiga. Oh, nggak apa-apa kan, di belakangnya ada makam Habib ya. Termasuk orang-orang situ yang menghormati, ya kan belum tahu sih, belum tahu kalau marga As-Segaf, Habib Balawi itu bukan keturunannya Kanjeng Nabi, belum tahu, masih husnudzon. Ya, bahkan sampai sekarang sudah banyak yang tahu ini, menghubungi saya, banyak yang menghubungi saya. Lalu benar,
setelah sukses ya merantau Habib Alwi bin Segaf Assegaf di daerah Purworejo, kecamatan itu ya, Bonagung itu akhirnya dimakamkan di belakangnya. Lalu ayahnya Habib Taufik belum lahir, yang bernama Habib Abdul Qadir bin Segaf Assegaf, katanya itu masih ada hubungan ya, masih ada hubungan saudara. Padahal ketika saya lacak di buku-buku silsilah Abah Buyut marga Assegaf itu nggak masuk, tapi coba di pas-pas no dewi itu nyusul beliau Habib Abdul Qadir itu lahirnya 1320 Hijriah di Sewun sana, Hadramaut. Tadi ayahnya, abahnya Habib Taufik yang ketua Rabitul Alawiyah itu asli kelahiran Hadramaut sana. Lalu karena mendengar kabar kesuksesan marga teman-temannya, saudaranya nyusul ke Pasuruan, jujuk dulu ke Betawi atau Batavia. Lalu sampai ke Surabaya, Pekalongan, Surabaya, sampai ke Pasuruan sana, mengikuti leluhurnya. Nah, masih muda, Habib Abdul Qadir itu. Nah, pada waktu itu jujukannya pertama kali di daerah Pasuruan kota ke Habib Ja'far Syekhon Assegaf yang dimakamkan di belakang Masjid Al-Anwar, Pasuruan kota, alun-alun itu. Ya, itu Habib Ja'far Syekhon. Mbah Hamid juga, sebelahnya Mbah Hamid, sebelah masih kesananya. Nah, di situ kembali ke Masjid Assegaf. Akhirnya dikuasailah Masjid Assegaf itu oleh Habib Taufik. Mohon maaf, semua pengurus orang asli situ ditendang semua. Akhirnya murni Masjid Assegaf, Kebon Agung. Tak mirip Habib, orang-orang yang dulunya pernah mendirikan pertama kali ngerintis itu gak kanggo, gak kanggo. Nah inilah caranya itu seperti itu. Ya, ini kan kita harus waspada. Masjid direbut pertama kali namanya Assegaf, lalu milik benar-benar Assegaf. Ya, sama seperti kota. Hall Gresik. Pertama kan begitu. Nanti Syekh Maulana Malik Ibrahim pudar, Mbah Sunan Giri hilang. Berarti yang murni Sohib Gresik waliullah itu adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Assegaf mana? Ya, sampai sekarang ketua ya Partai Komunis Sosialis Yaman Selatan itu ya Abdurrahman Assegaf. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi masih ada anget-anget sama Yaman Utara. Nah, kembali ke Masjid Assegaf, Kebon Agung, Purworejo, Pasuruan. Kalau nggak percaya, tanyakan. Saya langsung ke sana. Oh, saya ngatakan kayak gini itu ya berdasarkan penelitian. Orang-orang sana ya sholat ya boleh, tapi pengelolaan semua dikuasai oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir. Nah, Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Taufik itu pernah menikah di Jakarta, tapi nggak kerasan hidup di Betawi. Akhirnya kembali ke Pasuruan di Pek Mantu Habib Ja'far Syekhon Assegaf. Nah, lalu nanti suatu saat juga Masjid Al-Anwar, ya. Karena di belakangnya ada mbah mertua lah, ya. Kan mertuanya Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Mertuanya. Nah, itu lalu Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf mendapatkan putrinya Habib Ja'far Syekhon Assegaf, mempunyai anak, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5. Kalau 5 itu yang 3 laki-laki, termasuk Habib Taufik itu. Nah, sampai sekarang seperti itu. Jadi jangan coba-coba mengelak. Oh, saya tahu semua sejarahnya. Sebab itu waspada, waspadalah. Makam dirampas, masjid dirampas, terus sejarah, nah ini dirampas, NU dirampas, ayo. Dirampas, NU dirampas. So, Indonesia sudah dirampas. Indonesia dirampas. Kalau nggak percaya, kalau kita diam saja, kalau nggak percaya silahkan olok-olok saya, bully saya.
Kalau seandainya kita nggak berjuang, gitu, nggak berjuang. Inilah pentingnya kita belajar sejarah supaya tidak dikibuli oleh orang-orang yang mengaku ahli sejarah, tetapi salah kaprah. Jadinya menyesatkan ummah dan masyarakat. Contohnya adalah buku Cahaya dari Nusantara ini. Ini buku yang saya boleh katakan buku yang menyesatkan. Buku yang menyesatkan. Tidak ada dasar pijaan sejarahnya, tidak ada khatun nasabah dan khatul mu'arrikhin, itu enggak ada. Ngarang-ngarang sendiri berdasarkan mimpi, berdasarkan halusinasi, mungkin juga malihulia. Seperti malihulianya Habib Salim bin Jindan. Ini, kita akan bongkar di mana letak kesalahannya, banyak sekali. Dari sekian halaman buku yang ditulis oleh Mas Muhundor Ahmad Assegaf ini, hanya sekitar 20%-an yang akurat berdasarkan data. Dan herannya nggak ada yang berani mengingatkannya. Padahal buku Cahaya dari Nusantara ini diterbitkan oleh Abna Seiwun, penerbit Abna Seiwun, Jalan Kiai Haji Samanhudi 15 RT 5 RW 6 Pemalang, Jawa Tengah, kerjasama dengan Anam Pustaka, penerbit Anom Pustaka, Perumahan Gowasari, Jalan Abiyasa 7, Yogyakarta. Ini kerjasama dengan yayasannya Habib Lutfi bin Yahya, yakni Majelis Taklim Darul Hasyimi sana. Ini sudah diedarkan, dimiliki oleh kebanyakan para pengikut Torekoh, mursyid yang berbai'ah dengan Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya. Dan bahkan tanggal 30 kemarin, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, itu ada ijazah kubro. Dalailul khairat semua. Siapa yang mengijazahi? Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya. Sungguh-sungguh sangat berbahaya, tapi anehnya kiai-kiai kita tidak waspada. Kiai-kiai kita hanya melihat dohirnya saja. Tidak mampu menganalisa dengan basirohnya. Hanya sekedar lahiriahnya saja. Dengan ilmu yang terlihat mata. Ini saya lihatkan, saya dikirim kawan saya dari Lirboyo, bahwa kemarin itu ada ijazah kubro. Padahal beliau sebenarnya, Habib Lutfi bin Yahya itu tidak berhak untuk menyandang sebagai mursyid Thariqah Syadziliyah. Yang terkenal saat ini, Thariqah Syadziliyah itu dipegang oleh Paraan, Temanggung. Pondok Pesantren Bambu Runcing, Romo Kiai Haji Muhaiminan almarhum. Sekarang diteruskan oleh putranya. Dan dikembangkan sampai ke pondok-pondok pesantren yang ada di daerah Temanggung, Magelang, Banjarnegara. Ini benar-benar kita ini tertipu ya. Tapi malu-malu untuk mengatakan bahwa kita ini tertipu, tersipu. Tidak hanya tertipu ya, tersipu juga. Sungguh sangat disayangkan ya, ulama-ulama kita ini. Saya dikirim kawan-kawan saya yang ada di Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan Muharram 1446 Hijriah, akan diadakan ijazah sebagai amalan riyadhah yang bersanad kepada Aba Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Daftar ijazah Rotib Kubro, ya paling Rotib Akadat, Rotib Abud ya. Ini pondok pesantren Lirboyo ini. Rotib Kubro, Manakib Tanwirul Ma'ali, Manakib Nurul Burhan ya, Manakib Syabdul Qadir Jalani, Salawat Khomsah, Salawat Ibrahimiyah, Dalailul Quran, Jalbur Rizki, Puasan Dawud.
Tanggal dan waktu Ahad pagi pukul 9 WIB, selesai tanggal 30 Juni 2024. Tempat Aula Al-Mu'tamar Lirboyo. Ijazah dibuka untuk masyarakat umum putra dan putri. Ijazah tidak diperuntukkan santri yang masih belajar di pesantren. Tapi tempatnya di pesantren, ini sama saja. Sekelas Lirboyo sudah dikangkangi, dikuasai seperti ini. Bahaya atau tidak, kawan? Bahaya atau tidak, saudari? Berbahaya. Pondok pesantren besar sudah dikuangkangi semua. Mau apa? Wong memang di sana sudah banyak mantu-mantu dari Habib Alawi. Ini kenyataan, bukan atas dasar kebencian. Untuk membangkitkan kewaspadaan. Kita ini kewalahan, bentengi. Ya. Para pengikut atribut Dajjalun Kadzabun. Ya. Di sisi yang lain kami diserang dari belakang, iri, dengki, pembenci, rasis dan lain sebagainya. Coba, kalau kita diam maka Indonesia tidak akan memiliki arti apapun dibandingkan dalam persaingan dengan negara-negara lain di dunia ini. Kalau di zaman sekarang masih saja bergelut dalam dunia spiritual yang justru mengkungkung akal, ya, maka tidak akan ada kemajuan. Generasi muda kita, ya, tidak hanya yang dewasa dan yang tua, tapi bisa semuanya. Terlambat kita dalam mengejar kecepatan perjalanan teknologi yang semakin tinggi. Ini sungguh boleh-boleh saja ijazah seperti ini, tapi cari yang praktisnya saja. Cari yang praktisnya saja, sehingga kita masih bisa bersaing dalam kehidupan bahagia di dunia. Nanti kebahagiaan di dunia ini hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja, umat Islam ditinggalkannya hanya sekedar ngurusi spiritual keagamaan saja. Untuk keduniawian, umat Islam buta. Lah, ini yang berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Nah, ini kami akan bedah buku Walisana yang sudah berumur 500 tahunan. Dikarang oleh Kanjeng Susunan Giri yang kedua. 1457 Masehi, dimulai dari Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang sudah tidak bisa digugat lagi, diarahkan ke Ba'alawi. Ini jelas menyebutkan di saat 500 tahun yang lalu Dewan Wali Songo tidak pernah mengenal yang namanya Ba'alawi, karena Ba'alawi itu baru datang dibawa oleh company. Tidak ada hubungannya antara pejuang yang membawa simbol ajaran keagamaan, khususnya agama Islam ke Nusantara ini, yang berasal dari Hadrami. Tapi sebaliknya berasal dari campuran antara Iraki, Campa, Samarqandi, dan bahkan dari Makkah wal Madinah, dari Jazirah Arabia, begitu juga sebagian juga berasal dari Iran. Kalau ada ustadz, guru atau kiai kita yang menyampaikan bahwa 165 kiai pada tahun 1962 sudah berkumpul bersama di pesantren Sidogiri sana, lalu memutuskannya bahwa nasab Wali Songo yang ada di Nuswantara ini fix ke Ba'alawi. Jangan percaya. Jangan percaya, itu ulah Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad.
Mufti Johor Malaysia itu, yang memang sudah menancapkan kekuatannya untuk menghegemoni Indonesia atau Nusantara sejak didirikannya Rabithah Al-Alawiyah dengan 31 doktrin-doktrinnya itu. Di antaranya mencaplok pesantren tertua ya di Nusantara. Ya bukan tertua sih, termasuk tua ini, termasuk tua. Pesantren Sidogiri yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Qadiri Al-Hasani. Tapi sudah dimasuki ya, oleh para Habib Alawi untuk dipecah konsentrasi supaya berkiblat ke Ba'alawi sampai ke para kiai. Sampai sekarang ini. Tidak hanya pesantren Sidogiri saja, pesantren-pesantren besar juga diinfiltrasi, ya, dimasuki secara halus. Di antaranya adalah pesantren Al-Falah, Losomojo Kediri, dan pesantren Dayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri. Dan masih banyak pesantren-pesantren lainnya lagi di seluruh Nusantara ini. Nah ini kita harus hati-hati, waspada. Jangan sampai terlena. Jika kita terlena, maka bahaya mengancam kita. Tidak ada kata setelah kita terlena terus akhirnya jaya, nggak ada. Pasti akan sengsara sampai anak turun generasi kita. Nah ini, dan sudah sering saya sampaikan bahwa bukan ahli nasab yang menyambungkan Wali Songo, Dewan Para Wali Nuswantara itu ke Ba'alawi, tetapi ahli sejarah yang mengira-ngira bahwa orang yang berwajah seperti Arab itu semuanya dari Hadramaut sana. Karena hanya sekedar asumsi, interpretasi ini, maka menjadi diyakini sampai sekarang ini, padahal tidak benar. Tidak benar. Saya akan nembang sinom yang dikarang 500 lebih tahun yang lalu, yang menandakan bahwa Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu adalah memang terah Rasulullah. Terah Rasulullah. Sinom itu nadanya adalah ini bahasa Jawi Kawi kuno. Jadi terjemahan bahasa Indonesia adalah diceritakan bahwa Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu memang datang mengelana ya dari Samarkand sana menuju ke Campah, lalu berkeluarga di sana, memiliki anak, datang ke Jawa. Termasuk beliau adalah Nuriyah Rasul kita. Terus lagi diteruskan pada bait-bait berikutnya yang berbentuk tembang. Ada sinom, ada dandang gulo, ada asmarondono, ini sebenarnya. Ini serat Wali Sono yang umurnya sudah lebih dari 5 abad. Sudah lebih dari 5 abad. Nanti kalau adu data, ini sudah salin ulang ya, salin ulang karena dulunya di kulit-kulit lembu, kijang gitu. Banyak yang sirna. Bahasanya tetap terjaga. Ini masih murni belum dialih bahasa ke Jawa sekarang terkini atau ke bahasa Melayu atau Indonesia. Atau bahkan Inggris atau Arab sana. Masih murni bahasa Jawa. Jadi jelas diterangkan di sini bahwa kuncinya itu di Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Di antara ulama-ulama kita, sejarawan kita ini masih simpang siur dalam memahami siapa sebenarnya Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik dan Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Sampai-sampai antara Romo Kiai Haji Mustafa Bisri, begitu juga dengan
Mbah Abdul Fadl As-Senori, begitu juga beliau Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri, ketika mengarang buku-buku juga masih simpang siur, belum bisa membedakan, karena antara yang memiliki anak dari Raden Paku atau Prabu Satmoto atau Said Ainul Yakin atau Pangeran Samudra itu bukan Maulana Ishak menurut Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Jadi masih simpang siur karena tidak berkiblat pada suluk atau serat walisana ini, atau buku yang paling tua lagi akhirnya hanya sekedar tutur tinular saja. Di Atlas Wali Songonya Romo Kiai Haji Agus Sunyoto juga kadang-kadang masih belum bisa pasti tentang asal-usul Ba'alawi yang datangnya abad 19, tapi kok bisa menghegemoni Dewan Wali. Lah ini kan bingung, beliau juga nggak mau dan nggak menentukan secara pasti, walaupun sudah mengatakan bahwa Wali Songo ke Ba'alawi itu adalah hanya sekedar gambling lah ya, hanya sekedar perkiraan. Jadi buku dulu itu ya begini, tidak terlalu besar bentuk cetakannya. Ini tahun 90-an ya, jadi ya begini ini. Saya sudah pelajari, tapi juga Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri juga kadang masih hanya sekedar referensi ketok tinular atau tutur tinular saja. Itu juga saya juga megang buku-buku kuno, Suluk Linglung, Sunan Kalijogo, Semaloyo, ya. Dan bahkan buku asli zaman Belanda dulu, nggak usah jauh-jauh ke Leiden Belanda sana, saya sudah memiliki semuanya. Ini tulisannya bahkan Mas Yono Coroko Doto Solo, Monggo Bodongo Bodojaya Monggo Bodongo, masih murni asli. Nah ini juga termasuk saya memiliki sejarah Raden Saleh yang asli, bahasanya masih bahasa Melayu, Raden Saleh yang asli, tapi masih ya, sudah banyak dibelok-belokkan oleh Habib Lutfi. Hikayat Almarhum Raden Saleh. Ini tahun 1914 Masehi. Saya masih punya ini. Pelukis itu loh, yang pelukis Raden Syarif Bustaman itu loh. Ya marganya ya bin Yahya menurut ahli sejarah. Tapi beliau tidak mau dikasih marga Habib, Syarif, Sayyid, nggak mau. Raden. Ya karena memang orang Jawa. Raden Saleh itu orang Jawa. Tapi nggak seperti sekarang. Nggak doyan sama Syarif, Sayyid itu nggak mau. Apa meneh Habib, belas nggak doyan. Diuber-uber oleh Belanda, tapi pernah menikah di Belanda sana. Tapi akhirnya menikah juga di Yogyakarta, dapat seorang perempuan bangsawan Keraton Jogja. Ya, 20 tahunan ya di Belanda, keliling dunia 5 negara pada waktu itu, masuk pergulaan Perancis itu juga ada di sana. Raden Saleh. Nanti ya melukis yang lukisan Pangeran Diponegoro waktu ditangkap ya, dijebak oleh Belanda, katanya rembukan, tapi ditafsiri oleh Belanda sebagai penyerahan diri. Jadi ada dua versi, ya Painimen dengan Raden Saleh. Kalau Raden Saleh masih membela kewibawaan Jawa, bahwa Pangeran Diponegoro waktu ditangkap, bukan ditangkap sih, dijebak itu memendam rasa marah. Berarti muarah. Beda dengan yang ahli lukis, dulu kan belum ada foto ya. Sebenarnya sudah ada foto loh ya, cuma kok kenapa nggak difoto? Ada foto, ya hitam putih jelas. Oh mulai tahun 1850-an, 1840-an itu sudah ada foto sebenarnya. Listnya tapi mungkin nggak terawat, mungkin di Leiden sana ada. Pangeran Diponegoro.
Jadi Syarif Bustaman atau Raden Saleh Syarif Bustaman itu katanya ada hubungan darah dengan Raden Ontowiryo Pangeran Diponegoro. Nah ini kan berkat otak-atik gathuk-mathuknya Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya. Closing statement-nya bahwa kita harus waspada. Dan sekarang ini lebih waspada. Karena cara yang dibuat oleh para pencoleng agama itu sekarang polanya berbeda. Habib nanti akan migrasi ke Sayyid dan Syarif. Mungkin Ustadz juga. Tapi tetap marga belakangnya ada. Kita harus hati-hati. Kita tetap tidak membenci. Sekali lagi, tolong yang melihat saya dari kalangan Habib Alawi, saya tidak membenci jenengan secara pribadi, secara manusiawi enggak. Tapi secara keumatan, karakteristik panjenengan itu rubahlah. Ayo berakhlakul karimah. Seperti ayat tadi yang saya baca di Muqaddimah, bahwa bagaimana ya pengikut umat Nabi kita yang jenengan mengakui sebagai leluhur panjenengan, pengikutnya kok jenengan doakan supaya neraka, jenengan benci, jenengan persekusi, jenengan gak karu-karuan lah ya, tipu daya ya, jenengan bohongi, jenengan bodohi, itu bagaimana? Jangan seperti itu. Khususnya untuk pengarang buku Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, catatan kekaguman dan kecintaan seorang santri dari Kang Mas Mundur Ahmad Assegaf. Apakah jenengan kerjasama dengan Hani Assegaf? Hani Assegaf, ya, yang kerjasama dengan Yahudi? Ayo. Kalau tidak, jawab. Tarik dari peredaran buku ini. Buku ini tidak layak beredar di Indonesia karena telah merubah, menghancurkan sejarah Indonesia. Tidak sesuai dengan kitab-kitab sejarah, tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmu nasab dan lainnya. Melukai hati kita. Coba ini bedah, kapan-kapan bedah lagi. Masih banyak ini seandainya ini saya bedah sehari semalam nggak rampung. Saking banyak salahnya. Bahtera Nabi Nuh Jin Wali sebagainya, naudzubillah, naudzubillah.